Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Pratama Putra, BP 180568, kelas SI2. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS APSI 1 yang sudah diberikan oleh Bapak di Google Classroom. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui atau Anda pahami tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang B, analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem adalah suatu kegiatan dalam mempelajari suatu bentuk masalah atau kasus yang terjadi dengan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Untuk yang poin C dan D, aliran sistem informasi lama dan baru. Tidak begitu banyak perbedaan dari aliran sistem informasi baru dan lama. Perbedaan antara aliran sistem informasi yang baru dan perbedaan antara sistem informasi yang lama yaitu yang lama masih menggunakan proses manual, sedangkan yang baru sudah menggunakan proses komputerisasi. Baik, untuk soal nomor 2, 3, dan 4 akan saya lanjutkan dengan gambar. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi, serta jelaskan simbol-simbol apa saja yang digunakan. Jawab. Alat bantu perancang sistem pada dasarnya terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ASI atau aliran sistem informasi. ASI merupakan bagan menunjukkan arus, pekerjaan, serta keseluruhan dari sistem. Simbol-simbol yang digunakan pada ASI yaitu simbol yang pertama proses manual. Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. Simbol yang kedua yaitu proses komputer. Proses yang menggunakan komputer di mana pengolahan data dilakukan secara online. Simbol yang ketiga dokumen. Merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data yang menunjukkan input dan output, baik untuk proses manual maupun komputer. Simbol yang keempat yaitu garis alir. Menunjukkan aliran atau arah dalam proses pengolahan data. Simbol yang kelima yaitu arsip, untuk menggambarkan penyimpanan data baik dalam bentuk arsip atau file komputer. Dapat ditulis huruf F atau huruf A. Poin yang kedua yaitu konteks diagram. Konteks diagram merupakan level teratas dari diagram arus data. Konteks diagram menggambarkan arus hubungan input atau output antara sistem dengan dunia luarnya atau kesatuan luar. Simbol-simbol yang digunakan pada konteks diagram. Simbol yang pertama yaitu kesatuan luar atau external entity. Merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungannya luarnya, yang akan memberikan input atau menerima output sistem. Simbol yang kedua yaitu proses. Kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol yang ketiga yaitu arus data atau data flow. Arus data mengalir di antara proses, simpanan data, dan kesatuan. Arus data ini menunjukkan arus data dari yang masuk ke dalam proses sistem. Bagian yang ketiga yaitu DFD atau Data Flow Diagram. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai di bidang komputer untuk lebih mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Simbol-simbol yang digunakan pada DFD yaitu simbol pertama proses, simbol yang kedua sumber, yang ketiga penyimpanan data, dan yang terakhir simbol yang keempat aliran data. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Jawab, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. Tujuannya yaitu mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik keputusan, mengidentifikasikan personil kunci. Langkah yang kedua yaitu understand,
yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Tujuannya yaitu menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, mengumpulkan hasil penelitian. Langkah yang ketiga yaitu analyze, yaitu menganalisis sistem. Tujuannya itu menganalisis kelemahan sistem dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Langkah yang keempat yaitu report, yaitu membuat laporan hasil analisis tujuan. Pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalah pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen, meminta pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen, dan meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Soal nomor 4, buat sebuah rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada sebuah toko ABC dengan entiti pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Baiklah, jawabannya seperti ini. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf saya masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.